Husain di Karbala, putra murtani dalam membela Husain, putra al-Mustafa, Husain di Karbala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Salamullahi alaikum minni abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain, assalamu ala Ali bin al-Husain wa ala auladil Husain. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa lal arwahil lati hallat bifina'ik. Assalamu alal a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang diteriakan di seluruh dunia di antara para pecinta Ahlul Bait. Jadi apa yang kita saksikan sekarang ini juga bisa disaksikan di seluruh dunia, mulai dari barisan berjalan di tengah-tengah kota London membagi-bagikan cerita tentang Imam Husain. Kemudian juga di Amerika, hampir di seluruh dunia. Dahulu kalau saudara ketahui, pada awal-awal kita tidak melakukan acara sinezadan. Sinezadan itu artinya tepuk-tepuk dada, yang adalah ungkapan duka cita yang tadinya saya duga itu hanya tradisi Arab saja, tapi rupanya tradisi Arab itu emang diambil dari apa yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab pada peristiwa Karbala. Jadi kalau pada bangsa-bangsa lain biasanya kita meremas-remas kepala karena duka cita, pada tradisi yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab ialah dengan memukul-mukul dada. Ada juga dia mengusapkan tanah ke leher. Ada tradisi yang kemudian Imam Khomeini ridwanullahi ta'ala alaih tidak menganjurkan dipraktekkan oleh jemaah Syiah di dunia, yaitu takbir. Takbir juga ungkapan duka cita, tapi tidak dengan memukul dada, tapi dengan memukul-mukul pedang ke dalam tubuh kita. Imam Khomeini waktu itu mengatakan, biasanya orang pakai kain kafan, kemudian menggunakan pedang itu dan memukul kepala dengan pedang itu sampai berlumuran darah. Ketika luka-luka itu diobati dengan tanah Karbala, luka itu segera sembuh tanpa dibawa ke rumah sakit. Saya sampai sekarang tidak menganjurkan saudara melakukan itu. Saya juga tidak mau melakukan itu. Khawatir di sini tidak ada obatnya karena dari Karbala, lalu saya meninggal dan orang-orang mencemooh kita. Nah, Imam Khomeini melarang itu, karena itu juga dulu saya tidak mengizinkan kita pukul-pukul dada itu, terutama karena waktu itu kita masih berada dalam proses pertumbuhan. Khawatir yang datang ke situ itu segera minggir ketika melihat acara yang aneh menurut mereka. Tapi kita sekarang ini udah terlalu beken untuk tidak dikenal sebagai orang-orang pecinta Nabi. Bahkan kita dibekenkan dengan adanya gerakan seperti ANNAS, Aliansi Nasional Anti Syiah, yang sekarang ini di antara programnya membentuk halqoh di setiap tempat. Jadi kemarin mereka mentraining para ustadz dari berbagai tempat, termasuk dari tempat kita. Ada ustadz-ustadz diajak ke sana
Di tempat-tempat para ustadz itu dibentuk halkah-halkah yang tujuannya, kata mereka, siap mati untuk menghabisi orang Syiah. Atau sebetulnya siap mati untuk membunuh kita semua. Walaupun kalau mengutip Pak Harmonis, mereka tidak tahu bahwa kita sudah berziarah ke Karbala. Orang yang sudah ziarah ke Karbala itu akan berkata seperti istri salah seorang pembela Imam Hussein yang membahagiakan Sayyidah Zahra, yaitu Mukhtar As-Saqafi. Mukhtar As-Saqafi disebut oleh Imam Ali Zainal Abidin Musirru Zahra. Ya Musirru Zahra, hei yang membahagiakan hati ya Zahra. Karena Mukhtar As-Saqafi bangkit membalaskan dendam Imam Hussein dan menghukum orang-orang yang memerangi Imam Hussein. Dia menjadi tangan-tangan Tuhan untuk menghukum para pembunuh Imam Hussein salamullahi alaih. Ketika istrinya disuruh untuk baro'ah dari suaminya. Baro'ah itu menyatakan diri bahwa saya tidak punya hubungan apa-apa dengan orang tertentu. Jadi saya berlepas diri. Istrinya disuruh bersumpah atas nama Allah untuk berlepas diri dari Mukhtar As-Saqafi, dan kalau tidak mau, pedang akan ditebaskan ke lehernya. Waktu itu istrinya berkata, kepadaku ditawarkan kesyahidan, apa afirru minhu, mana mungkin aku lari daripada. Dan sekarang kita berkumpul di sini sebetulnya di bawah ancaman orang-orang yang tidak menyukai kita, dan dosa kita tidak ada selain bahwa kita mencintai Ahlul Bait. Imam Syafi'i ridwanullahi ta'ala alaih, Imam Syafi'i itu pemimpinnya madhab kita kaum muslimin di Indonesia, berkata, in kana dzanbi hubbu ali Muhammadin fadzalika dzanbun lastu anhu atubu. Sekiranya mencintai keluarga Nabi itu dosa, kata Imam Syafi'i, itulah dosa yang aku tidak akan pernah bertobat daripadanya. Jadi ketika dijulurkan itu pedang kepada istri pembela Ahlul Bait itu, karena dia dianggap berdosa. Dosanya apa? Mencintai Ahlul Bait. Jadi dia tawarkan lehernya dan dibunuhlah dia karena kecintaannya kepada Ahlul Bait. Kita tidak boleh bertaubat dari kecintaan kepada Ahlul Bait. Salah satu tawaran yang diberikan oleh Menteri Agama dulu, yaitu SDA, kepada para pengungsi Sampang ialah mereka boleh pulang kembali, tapi mereka harus bertobat dari ajaran Syiah. Dan orang-orang itu pasti akan berkata, in kana dzanbi hubbu ali Muhammadin fadzalika dzanbun lastu anhu atubu. Itulah dosa yang aku tidak pernah bertaubat kepadanya. Sekarang kita berkumpul di sini dan pasti ada orang-orang yang tidak suka, pasti orang-orang akan menyebut kita sesat. Oh, itu sudah makruf. Saya beberapa tahun yang lalu memberikan ceramah di sebuah hotel, berkumpullah para pendeta dari seluruh Jawa Tengah. Saya menjelaskan tentang Syiah Sunni. Dan ada pendeta yang bertanya, apakah di Indonesia selain Syiah dan Sunni ada lagi yang ketiga? Orang Islam itu kan terpecah menjadi dua golongan, Syiah dan Sunni. Kemudian dia tanya, Pak Jokowi itu masuk yang mana? Masuk Sunni atau masuk Syiah? Saya berkata, yang ketiga itu yang paling banyak di Indonesia. Yaitu yang tidak tahu apakah dia Syiah atau Sunni. Gak tahu, kecuali kalau ustadznya memberitahu. Kecuali kalau Pak Atian Ali Mdai, semoga Allah menyayangi dia, datang ke sini dan kemudian berkata, sebetulnya kita ini Sunni, dan itu sekolah SCM sebelah sana itu
Syiah. Baru mereka berkata, oh jadi kita Sunni. Tapi kebanyakan itu yang tidak tahu apakah dia Sunni atau Syiah. Bahkan yang hadir di sini juga cuma tahu aja, kita mendengar bahwa katanya Pak Jalal itu Syiah. Ketika wartawan-wartawan ada datang ke sini dulu dan tanya sama penduduk kampus tempat saya tinggal, apakah Pak Jalal itu Sunni atau Syiah? Mereka hanya berkata, kita tidak tahu dia Sunni atau Syiah, tapi dalam urusan agama kita ikut Pak Jalal saja. Nah, pertanyaan kita, mungkin ada dua yang ingin saya bahas sekarang ini. Satu, mengapa kita harus menangisi Imam Hussein? Ada banyak dalil tentang itu. Tetapi di dalam Al-Quran, salah satu ciri orang-orang yang soleh zaman dahulu dalam surat Maryam, ialah kalau mereka berdoa, kemudian mereka sujud sambil menangis. Sujadau wa bukiyah. Dan sujudnya itu harus menangis. Atau ayat Al-Quran yang berbunyi, Afabihadal hadithi antum tajabun tadhakuna wala tabkun. Apakah kamu mendengar cerita ini, cerita Imam Hussein ini, kamu terpesona, lalu kamu tertawa-tawa dan tidak menangis? Jadi kita mendengarkan berita-berita itu harus menangis. Satu hari saya pernah mendengar ada ulasan orang yang melarang menangisi orang yang meninggal dunia. Kita kan rata-rata dianjurkan oleh para ustadz, jangan tangisi orang yang meninggal dunia, kasihan dia, tangisan ibu itu, tangisan bapak itu akan menyakiti orang yang meninggal dunia. Ada seorang ustadz mengatakan, menangisi orang yang sudah meninggal dunia ini, itu kata ustadz, itu tradisi jahiliyah. Karena itu Nabi datang memperbaiki tradisi itu dan melarang orang menangisi yang sudah meninggal dunia. Jadi para pecinta Ahlul Bait yang setiap Asyura merintih, menangis, mereka sebut menjalankan tradisi jahiliyah. Kemudian saya melakukan penelitian hadis. Dan ada sebuah hadis diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, bahwa satu hari Ruqayyah, kata salah seorang putri Nabi, meninggal dunia. Dan Rasulullah menangis. Sahabat-sahabatnya juga menangis. Tapi di luar ada seseorang yang melempari orang-orang yang menangis itu dengan batu. Rasulullah kemudian menegur dia. Hei fulan, saya tidak akan sebutkan namanya. Karena dalam doa 10 Muharram itu hanya disebut al-awwal wathani wathalis. Dan itu contoh dari para ulama kita untuk tidak menyebut nama. Kemudian Rasul berkata, hei fulan, biarkan mereka. Lalu ada di antara sahabat itu yang hadir juga yang berkata, ya Rasulullah, tangisan itu ini menunjukkan kelembekan. Jadi ternyata tradisi jahiliyah justru melarang orang menangis. Karena itu dianggap sebagai kelembekan. Tidak pantas lelaki itu menangis. Karena itu lambang kelembekan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ya Rasulullah, engkau menangis malah menyalahkan Nabi. Karena dalam tradisi jahiliyah menangis itu menunjukkan kelembekan. Tapi apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini tangisan kasih sayang, kata Nabi. Dan barang siapa ma la yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa menyayangi, dia tidak akan disayang. Ada buku judulnya kalau tidak salah Zero Empathy. Kisah tentang manusia-manusia yang tidak ada rasa empatinya sama sekali. Udah kehilangan rasa empatinya sama sekali. Misalnya ada seorang ibu muda menyambut kedatangan suaminya dari kantor dengan mengatakan, lihat,
What I did for you, kata. Bayi yang baru lahir itu dimasukkan ke oven. Dipanaskan dalam oven karena istri itu cemburu, suaminya lebih memperhatikan bayi itu ketimbang dirinya. Nah itu bagaimana mungkin dia tidak memiliki rasa belas kasihan seperti itu. Itu orang yang zero empathy. Atau kita mendengar ada seorang perempuan yang menikah dengan seorang bule tinggal di Australia. Bulenya itu chef. Chef itu tukang masak, koki. Suaminya itu tukang masak, istrinya dibunuh, kemudian tubuhnya dia potong-potong, kemudian dagingnya dimasukkan ke kuali dan dimasak. Itu yang dilakukannya. Tapi sebelum polisi datang, dia sudah membunuh dirinya. Itu orang Lampung tuh. Saya tanya kepada Novi, mungkin rada tahu tempatnya dia tinggal. Dan itu dipotong, dan kita heran mengapa dia bisa memotong manusia dengan berdarah dingin. Itu karena dia mengalami zero empathy. 3 orang anak mengajukan ibunya yang sudah tua ke pengadilan dan menuntut 1 miliar karena menguasai tanah. Dan tanahnya tanah ibunya juga. Ini dia dituntut ke pengadilan. Tapi akhirnya kalau tidak salah dibebaskan. Gimana seorang anak bisa berlaku seperti itu? Itu karena zero empathy. Dan negeri ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebuah negeri yang mengalami decreasing empathy. Jadi empatinya itu makin lama makin berkurang. Dan kalau empati sudah berkurang, dia akan menjadi orang yang hatinya tumpul. Dia akan keras menghadapi orang lain dan tidak tertarik untuk mengorbankan hartanya buat menolong orang-orang yang menderita. Dia jatuh kepada materialisme yang paling berat. Kecintaannya kepada dunia. Saya ceritakan kembali. Salah satu contoh, zero empathy. Ada seorang bapak baru saja beli mobil baru. Jadi mobilnya itu dipoles sampai mengkilap. Tiba-tiba ada anak kecil lari ke situ. Lihat bapaknya gitu. Dia ambil batu dan dia bikin tulisan pada mobil yang sudah mengkilap itu. Bapaknya marah. Diambil tangan anaknya. Dia bawa kunci Inggris itu. Dan dipukuli jemari anak itu sampai remuk. Dan anak itu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, si anak itu berkata, Daddy, katanya, will they grow back? Apakah jemari ini bakal tumbuh lagi? Bapaknya tidak bisa jawab. Dia pulang ke rumah, dia penasaran ingin tahu apa tulisan yang dituliskan anak itu. Ternyata tulisannya itu, I love you, Daddy. Dan esok harinya si bapak itu bunuh diri. Dia terburu-buru itu menyiksa anaknya karena dia lebih mencintai mobilnya ketimbang anaknya. Dan itu yang kita sebut using things and loving people. Mestinya kita ini untuk benda-benda itu kita gunakan, tapi untuk orang-orang kita cintai. Benda untuk digunakan, mobil itu untuk digunakan, tapi orang untuk dicintai. Tapi orang seringkali loving things and using people. Dia mencintai benda-benda dan memanfaatkan orang-orang. Dan itu adalah orang yang zero empathy. Kalau orang itu sudah zero empathy, agamanya juga hanya digunakan untuk memuaskan ambisinya. Agamanya itu akan nyerang ke sana kemari, akan mengkafirkan sesama kaum muslimin. Itu agama yang sudah tanpa empati. Dan kata Nabi SAW, "Mala yarham la yurham." Kalau orang tidak bisa berempati, dan Tuhan pun tidak akan sayang kepadanya. Nah, salah satu cara untuk melatih empati, saya bisa menjelaskan itu dari neuroscience. Bagaimana otak kita sudah desain Tuhan untuk berempati. Jadi ada sebagian neuron
yang berkumpul di belakang orbitofrontal cortex, bahwa otak kita dirancang Tuhan untuk bisa berempati. Ada sekumpulan neuron namanya mirror neuron. Mirror neuron itu neuron kaca. Yang dengan neuron itu kita bisa memahami apa yang dipikirkan orang lain. Kan ajaib, manusia itu bisa membayangkan apa yang dipikirkan orang lain. Itu keistimewaan manusia. Dan puncaknya ialah kalau kita bisa belajar merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu namanya empati. Dan manusia yang berakhlak mulia itu ialah yang empatinya tinggi. Kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu di tingkatnya 100 lah nilainya itu. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang ibu balik ke medan pertempuran tanpa memperdulikan kematian yang akan menyergap dia, dia mengambil anaknya, kemudian dibawa ke tempat yang aman, dan dilihatnya matahari sedang menyorot dari arah barat dalam keadaan yang sangat panas. Lalu si ibu itu menghadap ke sebelah timur dan menyusui anaknya. Anaknya begitu dia sayangi, sampai dia tidak ingin cahaya matahari panas itu mengenai anaknya. Dan apa yang dilakukan Nabi? Beliau menangis terisak-isak. Beliau terharu dengan kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Sampai beliau bertanya, mungkinkah Allah yang maha penyayang melemparkan kalian ke dalam api neraka karena kasih sayang Allah jauh berlebih dari kasih sayang ibu itu terhadap anaknya. Itu tingkat empati yang sangat tinggi. Saya ingat ada seorang teman saya tidak akan sebut namanya, dulu tukang berkelahi. Dia jagoan berkelahi, pernah bekerja di pelabuhan, dan akhirnya ditangkap oleh tentara di markasnya di Jalan Guntur. Jalan Guntur itu tempat penyiksaan orang, dan dia disiksa, dan dia tidak berubah. Tetap dia jagoan. Tapi dia jadi dosen. Suatu saat ketika dia memimpin mahasiswa KKN di sebuah perkampungan, orang mengambil air dari bawah, kemudian dibawa ke atas. Dan dia melihat seorang nenek tua. Dia turun ke bawah dan bawa satu ember air, kemudian terjatuh, dan embernya terguling-guling. Dia memburu itu, dan air matanya bercucuran. Sejak itu, dia menjalani kehidupan yang sangat soleh. Sesudah itu, dia menjalankan agamanya dengan baik, dan dia ikut-ikutan juga sekarang kepada mazhab saya yang sesat. Empatinya itu melonjak dari zero sampai ke tingkat yang tinggi. Karena apa? Karena dia melihat penderitaan orang dan tersentuh hatinya. Dalam acara Asyura itu kita disentuh dengan penderitaan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin banyak kita menangis, makin hidup empati di dalam diri kita. Karena itu banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan fadilah, keutamaan atau pahala menangisi Imam Husain. Bukan saja pahala menangisi, juga pahala membuat orang menangis. Jadi membuat orang menangis karena Imam Husain itu juga menimbulkan pahala. Bahkan kata Rasulullah, sekiranya kamu tidak bisa menangis sekalipun, paling tidak usahakan kamu berusaha untuk seolah-olah kamu menangis. Karena tangisan itu emang akan membangkitkan rasa kasih sayang kita kepada sesama manusia. Kalau orang sudah tersentuh dengan tangisan terhadap Imam Husain, insya Allah dia akan tersentuh dengan derita-derita umat manusia sesudahnya. Ini Ustadz Miftah pernah membuat lagu derita Imam Husain. Lagu itu pernah satu kali aja pada waktu Asyura dibacakan. Sekarang tidak muncul lagi. Mengapa kita harus menangisi Imam Husain? Dan mengapa sekarang ini kita dianggap sebagai kelompok yang sesat? Dan mengapa di sekitar kita mata-mata melihat kita dengan pandangan yang dipenuhi kebencian? Mengapa sekarang ini ratusan bahkan ribuan orang di Bahrain mendekam di penjara, padahal tidak ada dosa mereka kecuali mencintai Ahlul Bait? Kenapa sekarang
ISIS masuk ke Irak dan memburu orang-orang Syiah dengan maksud menggorok lehernya. Mengapa misalnya ada seorang anak kecil, anak muda dari Australia dengan memegang senjata yang lebih besar daripada dirinya, kemudian mengangkat kepala seorang Syiah dengan tangannya. Mengapa orang-orang Syiah diburu-buru seperti penjahat besar? Nah, itu sebabnya kembali kepada 80 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada satu peristiwa yang kita sebut sebagai peristiwa Ghadir Khum. Dan saya akan membacakan khutbah Nabi yang jarang dibacakan atau tidak pernah disebut pada waktu itu. Itu Nabi berkhutbah dengan sangat indah sekali. Menurut At-Tabari, Nabi berkhutbahnya panjang, tetapi yang kita kenal hanya satu kalimat pendek saja. Man kuntu maula fahadha aliyun maula. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, jadikan juga Ali sebagai pemimpinnya. Di antara kalimat yang jarang kita dengar ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya berbunyi begini: Wasa'altu Jibril yasta'fiya lis-salam an tablighi dzalika ilaikum ayuhan nas. Aku meminta kepada Jibril supaya aku diizinkan untuk menangguhkan berita ini kepada kalian. Ayuhan nas, wahai manusia, li'ilmi, karena aku tahu biqillatil muttaqina wa kathratil munafiqina wa idghalil laimina wa hiyalil mustahziina bil Islam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi sudah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali Jibril turun mulai dari Padang Arafah sampai kemudian ke Mina. Nabi disuruh menyampaikan sesuatu ini. Dan sampailah ke Ghadir Khum. Dan Allah berfirman, malaikat Jibril datang. Balligh ma unzila ilaika fa'illam taf'al fama balaghta risalata. Wallahu ya'simuka minan nas. Hei Nabi, sampaikan yang Allah perintahkan kamu sampaikan. Kalau engkau tidak menyampaikan yang ini, berarti seluruh risalah Tuhan itu tidak engkau sampaikan. Dan kalau engkau takut kepada manusia, aku akan melindungi kamu dari mereka. Wallahu ya'simuka minan nas. Nah, apa sebetulnya yang menyebabkan Rasulullah ragu? Beliau adalah orang yang tadi tingkat empatinya luar biasa. Dan ia tidak ingin penyampaian itu kemudian terganggu. Lalu turunlah ayat itu dan Nabi berkata, ayyasta'fiyali. Aku memohon supaya aku dimaafkan karena menangguh-nangguhkan ini. Mengapa aku ragu-ragu untuk menyampaikannya? Pernah terhambat dulu itu. Karena katanya aku tahu betapa sedikitnya orang yang takwa di antara kalian. Dan betapa banyaknya orang munafik di antara kalian. Dan betapa banyaknya orang-orang yang tenggelam dalam mengecam, mencemoohkan Islam. Alladzina wasafahumullahu fi kitabihi biannahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim wa yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Karena di antara orang-orang sekitarku itu, kata Nabi, saya tidak akan menyebutnya sahabat, orang yang di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disifatkan oleh Allah dalam kitabnya bahwa mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Mereka kira itu enteng aja, padahal di hadapan Allah itu dosa yang berat. Kemudian Nabi bersabda, wa kathrati adzahum li ghairu marrah, dan mereka sering menyakiti hatiku. Jadi Rasulullah waktu itu bercerita bahwa pada peristiwa Ghadir Khum itu
di sekitar Nabi ada dua golongan. Satu orang-orang yang takwa tapi jumlahnya sedikit. Dan satu orang munafik yang sering menyakiti hati Nabi. Dan jumlahnya banyak. Dan menyakitinya juga seringkali. Kata Nabi, adahum li miroron. Berkali-kali mereka menyakiti hatiku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu itu Nabi menyampaikan wasiatnya supaya kita sepeninggal Nabi harus belajar agama dari pelanjut Nabi. Dan Nabi mengangkat tangan sang pelanjut itu. Man kuntu maulah fahadha aliyun maulah. Jadi Imam Ali lah yang ditunjuk Nabi sebagai pelanjut beliau. Dan kepadanya umat Islam itu harus berguru. Tapi singkatnya cerita, umat Islam akhirnya terpecah menjadi dua. Begitu Nabi sakit, beliau dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya, oleh orang-orang di sekitarnya. Bukhari juga tidak menyebut sahabat, beliau menyebut ketika Nabi sakit, rijalun fihim Umar bin Khattab, gitu dalam Sahihul Bukhari. Di situ berkumpul orang-orang di sekitar Nabi, Nabi sedang terbaring dalam sakitnya yang terakhir. Rasulullah dalam keadaan sakit, kemudian beliau bersabda, halumma aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu. Bawalah kepada aku lembaran-lembaran, biar aku tuliskan padamu wasiat yang kamu tidak akan sesat selama-lama. Tiba-tiba Umar bin Khattab berkata, ghalaba alaihil wajah. Rasulullah dikuasai demamnya. Beliau tidak sadar, beliau sakit keras. Jadi kata Umar, hajaro Rasulullah. Rasulullah itu meracau bahasa Indonesianya. Padahal kalau kita perhatikan, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, meracau ialah ucapan orang yang sakit yang tidak bisa kita fahami. Jadi kalau orang sakit itu demam, ngomongnya sasar, tidak ada yang paham omongannya. Tapi apakah betul Rasulullah meracau? Karena coba perhatikan, apakah orang sasar akan berkata begini, ambillah lembaran, aku akan tuliskan bagimu wasiat yang kamu tidak sesat selama-lamanya. Kalau kita belajar linguistik atau analisis wacana, itu kalimat yang sangat lengkap. Karena kalimat itu menjelaskan tujuan ia berbicara. Jadi situ jelas tujuannya. Dan siapa yang akan melakukannya, lengkap semua. Dan apa yang akan disampaikannya, udah disebutkan dalam kalimat pendek itu. Dan itu tidak disebutkan oleh orang meracau, tapi kalimat yang sepadat itu hanya dikatakan oleh orang jenius. Tapi Nabi disebut meracau. Lalu pecahlah di situ. Yang hadir itu menyaksikan Nabi bertengkar di hadapan Nabi yang sakit itu. Sampai dalam Bukhari disebutkan, minhum man qala Umar bin Khattab. Di antara mereka ada yang ikut kepada Umar bin Khattab. Wa minhum man yaqulu falyaktub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban lan tadillu ba'dahu. Biarkan Rasulullah menuliskan dalam tulisan wasiatnya. Jadi sampai katanya ikhtalafu wahtasamu dalam Bukhari. Mereka bertikai dan berkelahi sehingga suaranya riuh rendah di hadapan orang yang sakit. Sekarang ini kalau ada penjahat mau dihukum mati, dia diizinkan untuk menyampaikan permintaannya yang terakhir. Misal saya ingin berjumpa dengan anak saya yang sudah berpisah dengan saya 30 tahun. Itu anaknya akan dibawa kepada orang yang bakal dihukum mati. Melaksanakan permohonannya yang terakhir. Dan yang bicara itu bukan penjahat. Yang berbicara itu adalah Sayyidul Anam. Alladhi arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin. Itu ditolak. Sekarang di zaman modern ini kalau kita mau lewat ke rumah sakit, dahulu biasanya ada tanda tidak boleh membunyikan klakson karena kita akan lewat ke rumah sakit.
Tidak boleh membunyikan klakson. Ini di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sakit, mereka berteriak-teriak dengan suara yang keras. Orang Arab itu ngomong biasa saja, suaranya keras. Coba dengarkan. Kalau orang Sunda datang ke negeri Arab, dia pikir ini orang bertengkar terus. Asma'ullah, asma'ullah. Teriak-teriak. Dan kalau orang Arab datang ke sini, mereka akan melihat orang Sunda itu kerjanya nyanyi melulu. Ini bukan lagi mereka itu berteriak-teriak ngomong biasa, tapi berteriak itu karena bertengkar. Ikhtasomu. Sehingga Rasulullah bersabda, Kumu anni. Pergilah dariku. Pergilah kalian. Dan 5 hari kemudian, pada hari Senin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kata Ibnu Abbas, itulah derita hari Kemis, yaitu karena orang menghalangi Rasulullah untuk menyampaikan wasiatnya. Pada waktu Ghadir Khum, terpecah umat kepada 2 golongan yang menerima wasiat Nabi dan jumlahnya sedikit. Liqillatil muttaqin. Dan satu lagi, wa kasrotil munafiqin. Pada waktu Nabi meninggal dunia, terpecahlah umat menjadi 2 golongan. Yang satu yaquluna maqala Umar. Satu adalah orang yang mengikuti pendapat Umar. Jangan terima Rasulullah memberikan wasiatnya kepada kalian. Dan yang satu lagi maqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Nabi. Yaitu 2 golongan sahabat. Singkatnya cerita, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian yang tidak mengikuti sabda Nabi itu menjadi bagian terbesar dari kaum muslimin. In tuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau ikuti kebanyakan yang ada di bumi, engkau sesat dari jalan Allah. Dan kelompok yang kecil ini yang membawakan wasiat Nabi dikejar-kejar, dibunuh, dianiaya. Maisam At-Tamar yang jualan korma seperti bisnisnya Pak Harmonis, yang dia berjualan tapi setelah itu ia menyebarkan wasiat Nabi. Maisam At-Tamar akhirnya ditangkap, disalibkan di pohon kurma, dan sambil disalibkan tidak henti-hentinya dia menyampaikan berita annan aliyan kana wasiyya, bahwa Imam Ali itu penerima wasiat Nabi. Sampai penguasa waktu itu, karena di depan Maisam At-Tamar berkumpul orang-orang, diberitahu bahwa Nabi itu punya penerima wasiatnya, yaitu Imam Ali. Lalu penguasa berkata, potong lidahnya. Dan akhirnya lidah dipotong, masih dengan potongan lidahnya dan mungkin dengan suara tidak jelas, dia masih berkata, Inna aliyan kana wasiyah. Dan kalimat terakhirnya dengan mulut yang penuh darah, dengan lidah yang sudah dipotong, ia mengucapkan, Assalamu alayka ya amirul mu'minin. Dan ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dosanya apa? Karena ia menyampaikan hadis tentang wasiat Nabi. Sekitar 30 tahun kemudian, ada seorang sahabat Nabi yang pernah ikut dalam perang Hadisiyah, dia pernah ikut perang Siffin, dia pernah ikut perang Jama, dan pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sempat berjumpa dengan Nabi sejenak. Kemudian ketika Imam Ali dilaknat di mimbar-mimbar, ia sampaikan bahwa kalian melaknat penerima wasiat Nabi. Kalian melaknat wasi Nabi. Lalu dia dan seluruh keluarganya dibawa ke sebuah tempat namanya Azra. Kira-kira 200 km dari kota Damaskus sekarang ini. Dan Azra itu dulu adalah kotanya orang-orang Romawi. Kemudian direbut oleh orang Islam di bawah pimpinan yang punya lakon dalam cerita ini, yaitu Hujur bin Adi. Ketika Hujur bin Adi dibawa oleh rombongan ke satu tempat yang namanya Azra, kata Hujur bin Adi, inilah kota yang aku persembahkan buat umat Islam. Di kota itu Hujur bin Adi dengan keluarganya bermaksud untuk dihabisi mereka. Dan berulanglah cerita
mau dipotong lehernya itu. Jadi diputuskan lehernya. Sebelum ia meninggal dunia, ditawarkan kepadanya apakah anaknya yang akan dibunuh duluan atau kamu. Dia harus milih. Anaknya masih kecil. Di situ mau dibunuh, kamu mau pilih kamu dulu atau anak kamu? Kata dia, aku pilih anakku lebih dahulu. Heran kamu sebagai bapak memilih untuk mendahulukan anaknya daripada dirimu sendiri. Kata Hujr bin Adi, aku takut kalau ia melihat aku dibunuh, ia kemudian melepaskan dirinya dari kecintaan kepada Amiril Mukminin. Anaknya kemudian disembelih di tempat itu, dan Hujr bin Adi juga disembelih di situ, lehernya disembelih, dan dia dikuburkan di Azra. Sekitar 1400 tahun kemudian, baru kemarin ini, ISIS itu menyerbu ke Azra, membom kuburan Hujr bin Adi, dan jenazahnya dikeluarkan. Saudara bisa lihat gambarnya di YouTube. Itu jenazahnya masih utuh. Bahkan darah di lehernya masih kelihatan segar. Dan yang menarik juga, kain kafannya juga masih segar. Dan saya yakin pasti masih bertiup semerbak wewangian para syuhada dari jenazahnya itu. Padahal dia sudah dikuburkan 1000 tahun yang lalu. Seakan-akan Allah berfirman, وَتَرَكْنَا fil akhirin. Kami tinggalkan dia sebagai pelajaran bagi orang-orang di kemudian hari. Jadi orang yang syahid karena kecintaan kepada Ahlul Bait akan diutuhkan seluruh tubuhnya sampai hari kiamat sekalipun. Itu Hujr bin Adi, dia dihukum karena menyebarkan bahwa Nabi menyampaikan wasiatnya kepada Imam Ali. Dan pada acara-acara Asyura kita harus diingatkan kembali bahwa acara ini diselenggarakan supaya orang tidak lupa bahwa Rasulullah berwasiat kepada Imam Ali. Dan karena apa Imam Husain dibunuh? Singkatnya cerita, beliau dibunuh karena beliau adalah salah seorang di antara pembawa wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah salah satu di antara 12 pembawa wasiat Al-Ausiyah. Mudah-mudahan hari ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Amirul Mukminin, Sayyidatuna Fatimatu Zahra, para a'immah, wabil khusus Imam Husain, menyaksikan derean air mata kita buat musibah yang menimpa keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan orang suci ini menyaksikan kita pada malam ini dan kiranya berkenan menyambut kita ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah.